Halo, halo Arzada. Halo Arza. Nggak bisa. Halo, boleh nyalain kameranya Arza? Apa kabar Arza? Alhamdulillah, Ustaz. Kabar ya. Alhamdulillah. Oke, wait. Udah makan siang Arza? Belum. Belum? Sarapan udah belum? Sarapan tadi udah. Sarapan udah ya. Sekarang berarti lagi di Malang apa udah di Jambi? Apa, Ustaz? Sekarang lagi di Malang apa udah di Jambi? Sekarang udah di Jambi. Udah, udah mau balik Udah ke pulang? Malang sih. Oh, masuk kuliahnya kapan? Kuliahnya masih lama, masih tanggal 10 Februari ya, Pak. Oh, main lama ya, sebulan ya. Oke, udah keluar berarti IPK-nya. IPK-nya ada satu nilai yang belum sih. Dia tuh kayak Ada per satu tahap gitu. nilai. Oke, sip, sip, sip. Arza, untuk hari ini kita akan lanjutin dulu pelajaran yang terakhir kan kita masih dasar-dasar data science ya. Kita akan coba bahas tentang visualisasi dulu, visualisasi data. Jadi gimana caranya Bell itu bisa kita tampilin dalam bentuk grafik ya. Nah, kita akan coba pelajari itu bentar. Nah, kan ini ya yang terakhir itu kita belajar mengenai basics dari si data science ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam data visualizations. Kenapa data mesti divisualisasiin, Arza? Mungkin karena ada orang yang nggak karena nggak semua orang ngerti kalau apa ya, data itu berbentuk yang nggak visual gitu. Ada orang yang Hmm, lebih ngerti data itu berbentuk visual. betul, betul. Preferensinya ya. Nih, kalau kamu sendiri, menurut kamu yang lebih meyakinkan yang mana? Yang nomor satu apa yang nomor dua? Kalau di presentasi, Nomor dua, nomor dua. Kenapa? karena yang pertama tuh eh, lebih simple gitu, Hmm, angkanya nggak gede kan. Terus juga hmm. mungkin karena lebih lebih apa ya, lebih saintis gitu, kayak ada persennya gitu kalau dilihat dari dengan orang awam. Terus juga mungkin karena perbedaan, kalau misalnya dengan persen ini kan kita udah ngerti kalau misalnya eh, 100% gitu, terus dibagi-bagi Hmm. kan. Tapi yang kirinya tuh kita itu belum di apa dikalkulasin jadi persen gitu. Yes, yes. Semua itu penjelasannya pintar, benar bang. Jadi emang kalau yang meyakinkan berarti yang ini ya. Jadi kita bisa langsung tarik kesimpulan juga. Keputusannya berarti apa? Oh, kalau misalnya ini penjualan es krim, nah berarti kita bakal lebih banyak jualan es krim di musim panas ya, di summer. Gitu dibanding winter, dibanding karena mereka dikit persentasenya ya. Benar, benar banget. Nah, itu kenapa kita ngelakuin data visualizations biar nanti kamu bisa langsung tarik kesimpulan secara cepat. Ya, nggak perlu kita ngelihat satu persatu detail di dalam tabel. Oke, caranya kalau kemarin itu kan kita belajar pakai data frame pandas. Nah, sekarang kita pakai yang namanya library itu Matplotlib ya. Matplotlib ini ada yang namanya eh, library untuk visualisasi data ya. Gitu. Jadi nanti contohnya gimana? Contohnya nanti kamu import matplotlib.pyplot, ntar tinggal di SPLC. Nah, ada beberapa jenis visualisasi yang nanti bisa kamu pakai ya. Contohnya ada apa aja kita coba lihat ya. Nih, contohnya ada histogram, ada box plot, scatter plot, pie chart, bar chart, bar horizontal sama line chart. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, histogram, pernah dengar gak apa itu? Arza. Pernah nggak, tapi nggak tahu Instagram apa.
Nah, dengar tapi belum pernah. Oke. Jadi histogram ini ngomongin distribusi data, frekuensinya ya. Jadi kalau kamu punya sebuah nilai, misalnya kamu pengen ngelihat sebenarnya ukuran aplikasi itu paling banyak di ukuran berapa. Nah, kalau dengan histogram, kamu bisa kelihatan, oh, berarti ukuran aplikasinya itu 0 sampai 10 megabyte nih. Frekuensinya ada 3000 ya. Itu gunanya histogram buat ngelihat distribusinya. Oke. Nah, caranya berarti kamu tinggal bikin df size, plot, kind, his. Ntar ada yang namanya bins ya. Bins ini buat ngebikin eh, berapa bar setiap si histogramnya gitu. Ya, ini Itu koma di histogram. atasnya juga ditulis ya Mister nanti. Kenapa? Harusnya Koma yang di atas size dekat dan his itu juga ditulis ya nanti. Kalau misalnya, oh betul, iya, betul, betul. Ini nama kolomnya ya. Jadi kita perlu pilih dulu kolom mana yang mau kamu cari tahu, baru dot plot oh, oke. ya. Jadi ini artinya mau ngelihat distribusi kolom aplikasi ya. Nah, itu histogram. Berikutnya adalah box plot. Pernah dengar? Belum. Nah, Kalau box box plot plot. itu, mm, dia mirip-mirip kayak histogram, cuman versi lainnya, ya. Dia lebih ke bagian statistiknya. Jadi nanti kamu bisa ngelihat macam-macam nilai statistik dalam box plot, ya. Bisa ngelihat median, lower, upper quartiles, dan juga macam-macam. Dan lebih ke bagian outliers, ya. Jadi contohnya gini, ntar kamu misalnya pengen ngelihat eh, harga aplikasi itu biasanya berapa sih yang dijual. Nah, ini bisa ngelihat pakai yang namanya box plot tadi. Ya, jadi box plot ini ngasih tahu sebaran datanya juga ya. Dan yang bulat-bulat ini kita sebut sebagai outliers. Ya, outliers ini data yang nggak normal. Contoh, kalau misalnya mata kuliah di kamu misalnya mata kuliah kalkulus tuh rata-ratanya 70 atau 80 ya. Nah, ternyata kebanyakan itu nilainya 90. Tapi kok bisa rata-ratanya 80? Menurut kamu kenapa? Kenapa bisa? Hmm. Ulang Mister pertanyaannya. Hmm, jadi rata-rata nilai kalkulus di kelas kamu misalnya 80. Hmm. Nah, padahal kebanyakan nilainya 90. Nah, kenapa bisa rata-ratanya jadi nilainya 80? Harusnya kan 90 ya, karena banyaknya nilainya 90. Menurut kamu alasan kemungkinannya apa? eh Persentase bobot yang diambil dari nilai. Oke, maksudnya gimana? Misalnya ada tiga nilai, Hmm, UAS, UTS, sama aktivitas. hmm, Terus UTS sama aktivitas itu ada, dia mungkin nilainya 90, terus tapi UASnya tuh 70. Nah, jadi bobot, tapi kan bobot yang diambil paling banyak tuh di UAS sama di UTS. Nah, jadi hmm, mungkin gara-gara itu dia hmm. apa, nilainya 80 karena bobot Betul. tadi. Karena ada nilai yang kecilnya berarti ya, ada nilai yang kecil, ada yang nilai yang gede. Nah, yes, kayak gitu ya. Nilai yang kecil atau nilai yang gede itu yang titik-titik ini, ya, disebut outliers. Oke. Nah, sisanya yang di dalam kotak itu dia nilai statistik aja. Harus bisa ngasih tahu persentil, median, macam-macam, minimum sama maksimum. Oke. Itu box plot. Caranya berarti gimana? Caranya tinggal bikin aja plotnya jadi kainnya jadi box. Oke. Terus scatter plot. Scatter plot pernah dengar? Enggak. Nah, scatter plot dia memberitahu koneksi ya, hubungan antara dua variabel. Jadi contohnya kalau misal yang tadi semakin tinggi suhunya, penjualan es krim makin tinggi juga. Nah, itu kan berarti ada hubungan antara suhu sama penjualan es krim. Ya, itu yang bisa kita pakai dengan scatter plot. Jadi scatter plot ini nanti nunjukin dua variabel, nilai, angka ya. Itu hubungannya seperti apa? Apakah dia hubungannya berbanding terbalik atau berbanding lurus? Ya, contohnya gimana? Contohnya
Nah, contohnya kayak gini, jadi kamu pengen ngelihat rating aplikasi sama jumlah install. Ya, hubungannya apa sih jumlah install sama rating dari aplikasi? Ya, ternyata kalau rating aplikasinya itu nilainya 5, ya, installnya lumayan tinggi nih. Ada yang tinggi-tinggi gitu ya. Ratingnya kalau 5. Nah, tapi kalau ratingnya 1, ini installnya lumayan banyak juga yang masih ke sedikit-sedikit. Dan nggak ada yang lumayan banyak ya installnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang rating itu mempengaruhi ya. Jadi banyak installnya atau enggak. Kayak gitu ya. Ini nunjukin hubungan antara dua variabel. Tinggal kamu bikin kain scatter ya. Ditambahin di dalam plot ya. Nah, nanti ada beberapa jenis hubungan, ada strong, ada weak, no connections, atau mau positif atau negatif ya. Terus ada yang namanya pie chart. Pie chart berarti apa? Pernah dengar? Belum. Nah, pie chart yang tadi di awal. Ya, dia yang namanya kan pie ya. Jadi nanti dia seperti pizza gitu, di slicing. Oke, kamu tinggal bikin kainnya sama dengan pie. Caranya nanti kamu tinggal bikin, misal pengen lihat season yang tadi, berarti kamu bikin value counts, lalu plot kainnya jadi pie. Nah, nanti muncul ya. Jadi kayak gini. Kelihatan summernya berapa, fallnya berapa, winter, spring. Menurut kamu kalau pie chartnya jadi kayak gini, enak dibaca nggak? Yang mana yang itu? Yang ini. Enak dibaca nggak kalau pie chartnya gini? Kurang sih. Enggak ya. Karena terlalu banyak detailsnya ya. Jadi dibatasin ya kalau misalnya mau bikin grafik lingkaran atau grafik pie itu. 5 sampai 6 kategori aja. Oke. Terus ada yang namanya bar chart, ini untuk membandingkan satu kategori dengan yang lainnya. Yang namanya bar berarti sama kayak histogram, cuman dia lebih ke setiap kategori ya nilainya ada berapa gitu. Oke. Kalau histogram kan frekuensi distribusi. Kalau misalnya bar chart dia nunjukin jumlah per kelompoknya berapa. Oke. Tinggal dibikin kayaknya bar. Terus bar half, fixed size, ini jadi bar horizontal ya. Kalau tadi kan lurus. Sekarang kita ngebikin dia jadi horizontal kita. Oke, sampai situ dulu aja. Arza, ada pertanyaan dulu? Belum ada sih, Mister. Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada nanti Cuman ini ada. Hmm? pasti ini sih belum hafal apa fungsi-fungsinya itu kayak DF kategori dan itu. Harus lihat Hmm. dulu kalau Hmm, make. oke. Kita nanti praktekin langsung ya. Ntar biar lebih detail gimana lengkapnya. Oke. Sip. Coba tolong dibuka VS Code-nya. Arza. Ini ya apa share screen ya. Share screen ya. Dibuka VS Code-nya. Langsung login ke Algo kah? Betul. Betul. Langsung login ke Halka. Coba dia masukin dulu akunnya. Pause. Terus dibuka yang nomor eh, 8 ya. Sorry, bukan, bukan. Bentar, dia kok masih belum kebuka? Harusnya nomor 10 bentar. Boleh di logout dulu, Arza. Di logout dulu, ntar login lagi. Itu masih belum kebuka. Oke. Hmm, Coba logout dulu, ntar login lagi. Nah, coba login ulang. Ke course-nya, scroll ke bawah. Nah, nomor 10 ya.
Sip. Coba kita pasang-pasangkan ya kegunaan dari setiap chartnya. Linear graphs. Nah, scatter plot. Pasang-pasangkan dari lingkaran kiri ke kanan ya. Yang kirinya diklik dulu, baru pasangin ke Oh, kanan. yang kiri. Nah, pintar, relationship between. Oh, bukan. Ini between parts ya. Bukan. Between parts berarti dia ngomongin tentang slicing. Jadi, Oke. Jadi ya. yang, Jadi pintar, pintar. barusan. Scatter plot yang itu. Between two variables. Nah, sip. Nah, ini yang nilai statistik berarti dia eh Mana tuh? tadi apa namanya? Apa ya? Pie chart atau histogram? Atau bar chart? Yang Gak tahu saya. box plot ya, a box with a mustache. Histogram berarti tentang yang ini ya. Nah, itu betul. Sip. Terus, Oke. Hmm. heeh. Nah, berikutnya Ini the yang change change is in this. size. Mana tadi? Nah, ini Pie ya, tentang pie. bukan kalau pai yang tadi yang di awal, yang per part ya. Oh, Bukan, pai yang di awal. Hmm. pie ini. Nah, terus, Hmm. Yang change in size ini bar chart. itu bar chart ya. Enggak bukan dong. Size over Mm-mm. time dia yang ini baru sih tadi di awal ya yang linear, ya linear graph atau line chart. Hmm, betul. Nah, compare values with one another. Pintar. Baru distributions. Sip. Coba di checklist. Lanjut nomor 2. In which the diagram will be constructed. Waduh, apa tadi ya? Hmm, Nah, ini yang ada titik-titik. Titik-titik tadi apa? Nilai, nilai paling gede, nilai paling kecil. Outliers, outliers. apa ya tadi Alex? Yang, Yang bar atau box ya? yang box ya, betul. Yang box. Yang box. Yang bar itu yang kotak-kotak. Nah, checklist. Lanjut nomor 3. Nah, ini yang nempel-nempel. Oke. Hmm, bar kah? Bukan. Bukan. Distribusi, distribusi. Busi. Ini. Pintar. Barnya bukan ada dua jawabannya. Satu lagi. Ini. Grid-nya enggak. Grid itu artinya kotak-kotak ya. Kotak-kotak di dalam Oh, grafik ya. kita tingkat apa? Pintar. Sip. Binsnya 5, pintar. Oh. Hmm, ini Pak ya. Pintar. Baik. Lanjut.
Hmm, value kah atau oh, ada dua ya ini Ada dua. ini Yakin? Bukan ya? Yang value counts betul. Yang plotnya bukan. bukan value kan betul berarti ini. Pivot table bukan. Group by ya? Jadi dia ngegrouping si nilai-nilainya. Oh. Mhm. Checklist nomor 6. Hmm. Nah, ini dia ada kotak-kotaknya. Terus ada garis-garisnya juga. Berarti yang betul ini cuman ada gridnya ya. Jadi yang bawahnya. Kayak karena dia ada garis-garis abu ini nih. Itu kita sebut sebagai grid. Oke, Hmm. checklist. Lanjut nomor 7. Aduh, Nah, kamu klik dulu gambarnya. Jadi pengen tahu sumbu X, sumbu Y-nya apa. Nah, sumbu X berarti apa nama kolomnya? rating. Nah, Y-nya number of chain rest. Ya, itu nanti kamu ketik nama kolomnya. Spasinya spasi dong. Yang X-nya bukan. Yang Eh, X-nya apa tadi? itu Mm-mm. rating. Nah, yang Y-nya berarti bentar. Sip. Kainnya berarti kainnya apa? Eh, Yang apa sih hubungan dua namanya tadi? variabel tadi dari S. Bentar. Scatter, Scatter. scatter. Sip. Udah, scatter aja. Eh, Oke, S-nya gede checklist atau ya. ya? Bisa gede kecil, sama aja. Lanjut, nomor 8. Nah, ini ada dua ya. Apa? Grafiknya ada dua. Berarti pakai yang mana? Pivot table ya? Betul, pivot table. Karena nanti dia dua kategori ya. Checklist. Lanjut 9. Terakhir, nah ini jawabannya ada 5 ya. Betul, grid through. Hmm, bentar. Jawabannya ada 5. Ini layout 2,1 atau 1,2 nih artinya apa? Kalau dua koma Nah, satu gimana tuh? berarti seperti biasa kayak Garis. matriks nulisnya ya. Eh, harus dia baris, terus nanti baru kolom ya. Berarti 21 artinya barisnya ada dua ya. Satu kolom. Nah, kalau 12 berarti barisnya ada satu, kolomnya ada dua. Oke, yang ini apa? Yang A atau yang B? Ini. Hmm, yang mana ya? Yang 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 B dah kayak. karena grafiknya ada dua ya. Yang ini kan dia ada dua baris tuh. Ini padahal cuma Oh, satu baris, tapi dia ada dua kolom ya. oh, Kalau misalnya 21 berarti nanti gambarnya ada dua saling atas bawah gitu. hmm, Heeh, betul. Udah sisanya berarti. Jawabannya ada 5 ya.
Jawabannya ada 5. Mm-mm. Sip. Nah, kita coba praktekin ya dalam sebuah kasus ya. Kamu bisa pilih, klik kembali aja. Yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Harusnya Nggak ada. belum ada ya. Klik Belum kembali. ada. Cuman banyak yang baru ya. Klik nomor 11. Nah, ini go to profile aja. Ntar kita coba install ya Matplotlib-nya. Terus kamu klik nomor 12. Nah, jadi nanti eh ada beberapa study case ya. Kamu klik kembali aja. Kita lihat dari PPT-nya Arza. Sorry, salah buka ya. Nah, kembali scroll ke atas dulu. Scroll ke atas. Scroll ke atas nomor 8 tadi 8. Nomor 8. Mhm. Nah, kamu klik yang tadi dulu, Arza, yang ini ya, yang pertama. Nah, ini jadi ada beberapa study case ya, Arza. Ntar kamu akan coba pilih 7 study case untuk kita ngelakuin visualisasi data ya. Ntar ada penjelasannya Oke. masing-masing case-nya. Yang pertama berarti exam result, ini countries of the world. Nah, kecilin aja bisa nggak sih? Ini nih, yang terminalnya. Terminalnya kecilin atau close juga boleh. Nah, sip. Coba kamu pilih yang mana ya, yang mau dibuat untuk nanti ngerjain visualisasi datanya. Kamu tinggal baca dulu, diklik tombol next untuk berikutnya ya. GDP. Mm-mm. Oh, cuma sampai 7 ya. Cuma ada 7. Yang ini udah nomor 2. Countries of the world ya. Oke, sip. Ya. Kamu klik kembali. Terus kita ke nomor 12-nya. Berarti tadi di nomor 2 ya dibukanya. Nah, oke. Coba di submit aja, boleh lanjut. Kita ke nomor 2 ya, dikerjainnya. Ini di close-close Nih. aja. Harusnya. Heeh. Ini tekan ya. Sip. Nggak bisa diklik kayaknya. Nanti jadi error. Nggak usah diklik. Oh, aduh. Nah, Klik. di close, kayak close. Harus di close deh. Close dulu ya. Close dulu VS Code-nya. Ntar dibuka lagi. Coba. Heeh. Bentar. Nah, sip. Oke, coba diklik dulu ya si datasetnya. Ini datasetnya Countries of the World.
Nah, jadi pertama kita coba baca dulu datasetnya gimana caranya. Diimport dulu aja. Harza. Hapus dulu. Hmm? Kamu import dulu library-nya berarti pakai Pandas sama Matplotlib ya. Import Import Pandas SPD. PD. Bukan. SAS. PD. Oh, PD. Mm-mm. Udah gini. Nah, betul kayak kita. Terus coba kamu buka dulu, ini di play dulu aja. Di play dulu kita coba cek terminalnya ya. Matplotlibnya udah keinstall atau belum ya? Kok error sih? Run without debugging. Arza. Hmm. Select Python Interpreter. Yes. Yang kedua aja. Nah, kalau yang pertama, nah ini nih, yang ke ini, yang di bawah ya. Klik, save. Coba di play dulu. Nah, oke. Kita coba publish ya, Arza di sini kita lihat Matplotlibnya udah keinstall atau belum ya. Kamu ketik publish di sini di terminal. Oh, diterima. Hmm. Publish, pip Tulisnya spasialis. gimana? Oh, ini. Tuh. Nah, save enter. Nah, ini udah ada belum Matplotlibnya? Coba scroll ke atas. Belum ada. Oh, udah ada ya? Udah ada ya, udah langsung pip Hmm. install aja. Apa import import matplotlib.pyplot ya, SPLT. Import apa? Import matplotlib. S. .pyplot. Oh, iya. Mhm. Sip. Kemarin masih ingat gimana cara baca datasetnya dulu? Hmm. Berarti bikin DF. df read CSV ya. Df sama dengan pd.read.csv. Pakai print nggak ini? Kenapa? Nggak pakai print ya? Enggak pakai print. Ini variabel. IF sama Df dengan sama dengan pd.read_csv ya. dot. Read_csv. Mhm. Nah, ini kurung buka. Di dalam kurungnya berarti panggil nama filenya ya. Kamu bisa sip. Kasih tanda petik jangan lupa. Hmm, ini kayaknya ada kelanjutannya. .csv bukan? Coba lihat. Digedein coba. Hah.
Nah ya, udah CSV ya. Nah, sip. Terus kita baru print DF head ya. Kita print 5 data teratas dulu. Data teratas. Di bawah dibikin baris baru. Kita ngelihat dulu baris datanya ya. Dibikin baris baru. Oh, Hmm. Print DF head. ya Sip, bisa. coba di play. Arza, lihat dulu 5 data teratasnya di bawah. Nah, dia gede ya. Kayaknya berapa? Nah, ini. Wait. Terus kita coba ngelakuin yang sama ya, pakai info. Arza, kamu bikin print baru DF info di bawahnya. Jadi kita bisa lihat berapa kolom. Nah, coba di play lagi. Nah, berarti ada berapa kolom, Arza? 20. Nah, dia ada 20 ya, pintar. Oke, sekarang karena kita lihat di sini ada spasi-spasi, ya, kita perlu ngebersihin dulu biar dia nggak terlalu jadi apa error ya nanti pas kita ngelakuin grouping. Jadi kamu bisa ngebikin dulu, ngelakuin trimming ya. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita mau lihat dulu nama country-nya ya. Kamu di bawah bikin kayak gini, Arza. Bikin Start.strip. campuran. Hmm, ini buat ngebikin spasinya hilang ya. Sip, coba di play lagi. Eh, kamu copy aja yang di baris tujuhnya, Arza. Hmm. Nah, kamu copy terus taruh di bawah ya. Nah, sip. Di play. Sekarang kita coba ngelakuin visualisasi untuk datanya ya. Kita pertama pakai pie chart dulu aja. Nah, sama ya, udah kita bersihin. Caranya gimana berarti kalau pie chart? Misal kita mau ngelihat jumlah negaranya ya. Berarti di bawahnya Arza, kamu bikin kayak gini. Kita tahu udah bersih gimana ya bisa? Cara tahu udah bersih. Oh, ini bukan info, ini yang head. Yang baris 6. Ini diganti infonya jadi head. Heeh. Nah, kamu pindahin aja ya. Pindahin. Copy, pindahin ke 10 ya. Oh, ya salah. Heeh. Nah, siap show replay. Nah, ini kan ada spasi-spasinya ya. Kita pakai strip yang ini, jadi dia udah hilang tuh ya. Dia nempel sama ujungnya. Gitu. Nah, coba kamu pakein ke region, nanti dia tuh. Ini kan ada spasi-spasinya juga nih. Coba kamu bikin yang baris 9 untuk ke region.
Di copy aja, ditaruh bawahnya. Nah, copy semuanya, diganti jadi region ya. Ditaruh di 10 aja. Ditaruh di 10 aja. Nah, sip. Nah, kamu ganti jadi region, nama kolomnya ya. Yang country jadi region. Bisa dua ya, nanti kamu bikin, pintar. Coba di play. Tuh, jadi dia udah nggak ada lagi spasi ya untuk dua kolom ini. Kita coba ngebikin pie chart, Arza ya. Caranya ngebikin kayak gini, misalnya kita mau tahu jumlah negaranya ya. Berarti seasonnya diganti jadi country, baru Di tinggal pakai 11 bisa ya? VLOOKUPs. Di 13 aja, di bawah yang head. Nah, yes. Hmm. Seasonnya diganti jadi country, Arza. Hmm? Kita mau ngeliat country-nya ya, yang ini nih. Kamu ganti jadi country. Nah, terus biar dia bisa dimunculin pakai plt.show ya di bawahnya. Plt.show. Mm-mm. Nah, coba di play dulu Arza. Muncul nggak? Uh, nah ini yang tadi kita bahas ya. Jadi terlalu banyak nama negaranya ya. Nah, tadi minimal berapa kategorinya? 6. 5 sampai 6 ya. Nah, kamu Maksimal tinggal di maksimal 6. maksimal 6 lah ya. Biar nggak terlalu gede. Berarti kamu kasih head aja 6. Arza di close. Di close. Terus kamu tambahin di sini nih. Dot head ya. Nggak di sebelahnya. Titik. Head. Setnya 6 berarti tadi ya. Kurungin. Tuh. Nah, coba di play lagi. Wow, sama sama banyaknya ya. Hmm, coba kalau kamu ganti jadi region aja. Semuanya ternyata satu baris satu negara ya. Kamu ganti aja ini jadi region. Bisa. Hmm, region, coba di play. Nah, oke. Jadi kelihatan ya, yang banyak adalah yang Amerika. betul. Amerika Latin sama Afrika ya. Sip. Itu yang pie chart. Kita coba lanjut lagi ke yang berikutnya. Berikutnya kita coba ngebikin sebuah Eh scatter plot ya. Atau boleh histogram ini dulu deh. boleh.
Hmm? Ada pertanyaan dulu? diterangin per apa per barisnya untuk apa gitu. Per barisnya yang mana? Oh, oke. Ini Yang ini untuk in- import, ya. untuk untuk Ini import import apa? pandas. Untuk Oh, import data frame ya. Untuk import atau bikin tabel. Untuk import tabel. Nah, ini berarti untuk visualisasinya ya. Untuk visualisasinya. Nah, ini berikutnya untuk baca datanya ya. Untuk baca data ini cuma 5 baris teratas ya sesuai dengan namanya. Hmm. Nah, info berarti keseluruhan jadi informasi tentang tabel dari kolom, tipe data ya. Info lengkap tabelnya. Hmm. Nah, ini untuk 9 dan 10 menghapus spasi ya. Menghapus spasi di dalam nilai kolomnya. Menghapus spasi sama. Nah, ini yang head berarti 5 data teratas juga. Ini ini yang pie chart berarti grafik pie ya. Menampilkan grafik pie. ya udah. Bikin grafik pie. Bikin grafik pie. Bikin pie chart ya. Mm-mm. Bikin pie chartnya baru yang PLT show menampilkannya ya. Show the chart. Pie chart. Mm-mm. Benar. Atau grafik. Ini baru nampilinnya. Eh, Pie. oh, Hmm. keren pie. Iya. Nah, sip. Oke, terus kemudian kita coba histogram yang ngelihat distribusi datanya. Kamu scroll ke atas dulu, Arza. Kita lihat kolom mana yang integer ya. Mana ya kebanyakan. Nah, misal kita mau ngelihat Population. populasi yang mana? Yang kamu penasaran distribusinya. Hmm, Yang integer ya? Sorry. Integer atau float dari data type-nya. Apa mau kita lihat area atau population-nya GDP aja atau udah. GDP? GDP. Nah, kita coba lihat ya. Distribusi GDP-nya berarti oke, bawahnya di baris 16 kamu bikin plot lagi, tapi nama kolomnya jadi GDP. Kamu copy aja ya nama kolomnya. Yang mana? Nih, yang ini. Mm-mm. Sip. Copy terus tempelin ke dalam. Nah, nah, terus dot plot, find hash. Nah, jangan lupa di plt dot show lagi ya buat ditampilin. Kurungin, jangan Kalau lupa. Hmm? PLT-nya di satuin bisa nggak? PLT-nya disatuin. Nah, coba. Kamu, oh misalnya yang ini dihapus gitu. Nggak Nah, gitu. coba. Nah, gini. Jadinya ketimpa. Cobain ya. Hmm. Dia jadinya ketimpa. Bisa. Oh, nggak bisa. Jadi, nggak bisa.
Jadi kita harus ngepisahin satu-satu ya. Nah, kasih kurungin lagi, baru kamu play lagi. Ya, nanti dia Hmm. dua window berbeda. Yang ini baru di close dulu, baru bisa muncul yang berikutnya. Nah, berarti GDP-nya kebanyakan. Gimana cara baca yang ini? Nah, Gimana cara bacanya Arza? baca Ini. grafiknya Nah, baca grafiknya. Artinya apa? Dari grafik ini. itu berarti kalau itu nggak tahu terus yang bawah tuh GDP ya. Yang bawah GDP ya. Berarti kalau GDP-nya tambah besar, frekuensinya juga tambah besar. Beda itu mah kalau scatter plot. Ini beda. Ini yang histogram mah. Ini histogram ngasih tahu frekuensi ya. Jadi berarti dari kebanyakan kebanyakan negara GDP-nya dari 0 sampai 100 ribu ya. GDP Oh, itu gross domestic gross domestic product atau PDB ya. Berarti banyak negara yang masih miskin ya dibandingkan negara yang udah kaya. Oke, itu ya. Frekuensi itu histogram. Ada pertanyaan dulu? belum. Belum. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang ke dalam scatter plot ya. Kita coba ngebikin scatter plot berarti misalnya kamu mau coba cek scroll ke atas, lihat hubungannya dua variabelnya. Scroll ke atas di sini harus di terminalnya. Nah, kebanyakan. Nah, atas lagi. Misal kita mau ngelihat eh, hubungan antara populasi sama area ya. Hmm. Apakah semakin banyak populasinya, areanya semakin gede ya? Berarti sama pakai df.plot juga. Nah, cuman ini beda ya. Dia langsung df.plot, baru dibikin di dalamnya ada x sama y-nya dan dibikin kayaknya scatter. Hmm, Besar. sip. Coba di play lagi. Kita coba tampilin chartnya. Oh, bukan rating. Sorry. X dan Y-nya diganti. Kita sesuaikan sama nama kolomnya kita ya. Scroll ke atas. Tadi namanya apa ya? Di infonya. Nih. Ke atas lagi. Nih. Area population sama area ya. Populations. Heeh. Terus area eskimi. Square per mil ya. Eh, Eh. Aduh. Nah, Nah, coba di play lagi. Ini di close. Close lagi. Nah, ya.
Ada hubungannya nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi artinya apa? Kalau populasinya lebih sedikit, areanya bisa lebih luas. Heeh. Kata itu apa tuh? Area kan yang di ini. Ini area ini population ya. Jadi emang Tapi bener ya. Hmm? tapi yang terakhir juga yang lebih besar itu area sampai satu itu. Yang ini. Heeh. Nah ini yang agak kebalik. Ini yang kita sebut sebagai outlier tadi ya. Oh, ini outlier. Heeh. Dia kan harusnya populationnya apa? Kalau populationnya semakin gede berarti areanya semakin gede juga ya. Ternyata enggak. Ya meskipun dia populationnya tinggi, areanya ya inilah rendah-rendah aja. Apa medium-medium. Oke, Hmm, kayak gitu. Mm-mm. Nah ini untuk nunjukin sih hubungannya tadi. Ya, ada pertanyaan dulu? belum ada. Belum ada ya? Sip. Terus, udah sampai situ dulu aja. Coba harusnya ada pertanyaan dulu nggak? Dilihat dulu dari semuanya lagi, di review lagi kodenya ya. Coba kamu review lagi kodenya. Ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada sensor. Ini Nggak membuat ada. apa sih? Scatter plot. Getar. Hmm. Scatter plot. Dah. Oke. Sip. Oke, kalau belum ada, nanti berarti kita coba bikin BPT-nya ya. Atau langsung masuk machine learning aja. Kamu langsung checklist aja di sini, Arza. Buka algoritmikanya. Kamu checklistin kotaknya, lalu submit as review. Sip. Oke, kalau nggak ada, ntar kita lanjutin lagi. Ya. Oke, nanti ini coba dikerjain lagi yang misalnya kamu penasaran dengan yang nomor lain, bisa dikerjain ya. Cobain pakai yang ini caranya. Ntar kalau ada pertanyaan bisa tanyain ke WhatsApp. Oke. Itu aja Arza untuk kelas siang hari ini. Ntar ketemu lagi di minggu depan ya. Bye Arza. Selamat siang. Mas Cesar. Bye.